Tapi kalau berbicara mengenai praktikal atau taktikal atau strategi. Oke. Karena setiap perusahaan itu memiliki strategi taktikal yang berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara terkait teori, kita banyak hal yang aku merasa itu privilege gitu sebagai anak FEB UGM. Salah satu contohnya waktu zaman aku kita belajar mengenai customer behavior. Di saat kita organisasi atau event itu kita bisa trial and error. Biasanya emang kalau misalkan kita gagal dan lain itu tuh larinya ke KPI kan, bukan larinya ke ada sesuatu hal besar gitu yang membuat organisasi itu hancur, enggak kan. Tapi kalau misalkan kita udah magang, responsibility yang kita pegang itu tuh akan berpengaruh, berdampak kepada perusahaan. Jadilah berbeda yang buat orang-orang atau membuat user atau SR tuh kayak, oh ini nih yang harus aku terima gitu. Halo Sobat FEB, kembali lagi di episode 2 Class to Career. Perkenalkan, aku Ocang yang akan menemani kalian pada episode kedua ini untuk berbincang-bincang kembali mengenai pengalaman dunia magang bersama mahasiswa FEB. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial sekaligus mahasiswa manajemen angkatan 2020. Mari kita sambut bersama-sama Kak Akbar Rahul Muafan. Halo Kak Rahul. Halo Cang, halo Sobat FEB. Oke, gimana nih kabarnya Kak Rahul? Baik, kalau Cang gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, sehat juga. Sehat Oke. juga. Kita udah lumayan lama nggak ketemu Kak Rahul ya. Emang iya? Sibukannya nih apa sih? Kayak sibuk banget di sekarang nih. Kalau sekarang sih kita udah mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir, mahasiswa tua kali. Mahasiswa tua. Iya, Nah, saat ini aku lagi nyusun skripsi. Bukan nyusun skripsi lagi, udah selesai. Sombongnya. Udah selesai. Sombongnya. Iya, Dan oke, untuk oke. menyiapkan wisuda di bulan Februari insya Allah. Dan aku lagi magang nih di AVO Innovation Technology. Berarti skripsian sekaligus magang. Betul, udah siap skripsi dong. Udah siap skripsi. Itu apa ya? Wisuda. Palanya nggak pecah tuh? Oh, bukan lagi, bukan main. Lagi. Ini pokoknya kalau Sobat FEB penasaran gimana Kak Rahul ini menyusun timeline waktunya, mungkin bisa pantau episode ini ya. Mungkin Sobat FEB yang penasaran banget nih, gimana cara Kak Rahul menyusun waktu atau memprioritaskan mana yang prioritas, mungkin bisa tonton episode ini sampai selesai. Betul banget, harus sampai selesai ya, Harus Cang? sampai selesai. Betul. Tapi FYI juga Kak Rahul ini dulu waktu aku masuk FEB pertama kali, Ngapain tuh? aku ikut simponi. Waduh. CEO-nya siapa tebak? Siapa tuh? Kak Akbar Rahul Muafan. Asik. Is. Udah CEO Simponi magang di mana-mana. Iya, boleh. Oke, mungkin Kak Rahul boleh diceritain nih Sobat FEB, Kak Rahul ini udah pernah magang di mana aja sih, terus buat posisinya itu apa aja. Lalu boleh diceritain juga kira-kira gimana proses seleksinya dan persiapan yang Kak Rahul siapkan untuk bisa mendapatkan banyak kesempatan magang. Udah kayak pertanyaan sidang aja nih, banyak banget pertanyaan. Oh jelas dong, sidang 2 kali nih. Oh jangan, oke. Jangan ya. Jadi untuk pengalaman magang itu pertama kali aku itu mendaftar part time di FEB UGM. Ngapain tuh aku jadi part time-nya FEB UGM sebagai social media specialist dan public relation di FEB UGM. Nah setelah itu aku mendaftar nih di salah satu agensi kreatif yang ada di Yogyakarta, yaitu aku menghandle 2 brand, yaitu ada brand ice cream dan juga F&B. Nah setelah itulah aku baru bisa mendaftar di perusahaan-perusahaan besar. Salah satu contoh yang pertama yaitu aku mendaftar di video bagian digital marketing dan KOL specialist. Nah setelah itu aku mendaftar untuk intern yang kedua, yang MSIB yang kedua, itu aku mendaftar di Blibli bagian content and promotion. Nah bedanya di Blibli ini tidak selalu mengenai marketing, tapi lebih ke commerce. Itu lebih ke commerce-nya, bukan ke marketing toknya. Tapi juga ada membahas mengenai marketing dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, yang sekarang ini aku lagi magang di AVO Innovation Technology, bagian marketing and communication untuk produk Glow Better. Nah jadi untuk pengalaman magang ini aku benar-benar menjadi orang yang mungkin kalau kata anak zaman sekarang itu nggak ada privilege gitu. Jadi aku benar-benar mencoba dari hal kecil baru bisa mencapai ke perusahaan-perusahaan besar. Nah seperti itu. Nah untuk prosesnya apa aja? Nah pastinya kalau magang itu kita proses yang pertama itu ada CV screening atau misalkan screening terkait baik itu CV, resume dan lain sebagainya. Nah tahap kedua yaitu biasanya ada nih beberapa perusahaan yang ada tes kayak psikologi tes atau IQ tes dan lain sebagainya. Nah, tes-tes ini berguna untuk apakah kita cocok nih dengan perusahaan ataupun tidak cocok. Nah, kalau misalkan udah tidak cocok dengan perusahaan, biasanya
tes kedua ini kita tidak lolos gitu. Nah, yang ketiga biasanya itu tergantung perusahaan. Ada yang interview HR, ada yang interview user. Nah, biasanya interview HR itu mengenai budaya perusahaan. Kamu udah tahu seberapa penting nih perusahaan itu, atau misalkan perusahaan itu bergeraknya di bidang apa aja. Nah, itu biasanya di interview HR. Sedangkan interview user itu terkait kamu sudah tahu brandnya apa aja, atau misalkan job desk kamu apa aja. Nah, inovasi kamu ke depannya untuk di saat kamu magang itu apa aja. Nah, itu biasanya di interview user. Jadi, itulah proses-proses yang aku alami, yang aku jalani saat mendaftar magang di beberapa perusahaan tersebut. Oke. 1, 2, 3, 4, 100 Banyak tempat banget magang, dong. guys, ya. 100. Banyak banget. Nah, oke, kalau aku boleh rangkum, Karahul ini emang mulai dari sesuatu yang belum besar-besar banget, guys. Karena Karahul ini tadi sempat mention juga nggak se-privilege itu ya. Betul. Jadi dimulai dari FEB, terus masuk di FEB juga tuh jadi humas berarti ya? Iya, betul. Nah, sosmed spesialis, masuk ke bagian agensi di Jogja, terus baru masuk ke MSIB video, Betul. yang handle digital marketing. Betul. Terus juga habis itu masuk ke Blibli. Blibli. Nah, di Blibli ini nggak melulu marketing ya? Iya, berarti nggak hanya marketing, tapi juga commerce dan marketing. Oke, dan yang terakhir ini dan sampai sekarang ini berarti ya? Iya, Avo betul. Innovation Technology. Teknologi. Oke, beneran 100 pengalaman magang. Nggak juga. Keren banget nih Sobat FEB. Berarti emang Karahul ini fokus magangnya adalah di bidang marketing nih Sobat FEB. Betul. Karahul, kira-kira apa sih yang membuat Karahul ini memutuskan buat menjadikan marketing ini sebagai karir path Karahul? Kira-kira apa motivasinya? Terus mungkin boleh diceritain juga tugas atau project yang pernah Karahul kerjakan selama magang-magang di tempat yang udah di-mention tadi. Oke. Kenapa alasan utama aku masuk ke bidang marketing itu mungkin dari orang tua ya. Papa aku tuh seorang fotografer. Jadi dari sana aku udah didoktrin untuk menjadi orang yang kreatif, terus melakukan hal-hal yang baru dan lain sebagainya. Terus aku setelah itu di SMA misalkan ada pentas seni, biasanya aku yang bikin skripnya. Terus aku suka detail-detail kecil, melihat detail-detail kecil. Oh, ini kurangnya di sini. Oh, ini kurangnya di sini. Nah, hal-hal kreatif itu yang membuat aku, oh kayaknya aku suka nih. Dan ini agak menjurus ke bagian marketing. Terus aku juga misalkan waktu Ramadan, terus aku kayak ngelihat iklan-iklan keren yang Marjan kayak itu ya? betul, iklan-iklan keren yang kayak semua orang tuh pasti nonton sampai akhir. Terus bukannya di skip, tapi kita nonton sampai akhir. Nah, itu tuh yang membuat aku, kenapa sih ini menjadi keren dan lain sebagainya. Nah, setelah aku ngelihat jurusan mana nih yang cocok untuk aku dan ingin aku kembangkan gitu. Nah, itulah akhirnya pas aku mendaftar di UGM, aku kayaknya aku cocok nih ke bagian marketing atau manajemen. Manajemen nanti khususnya di bagian marketing. Nah, itulah kenapa aku memilih marketing itu sendiri. Terus project-project apa aja yang sudah aku handle, lebih banyaknya project yang aku handle tuh ke marketing yang bagian digital marketing. Misalkan di video itu aku bagian digital marketing dan KOL specialist. Nah, di video itu aku kayak kita menyusun ads. Ads itu kayak ada di TikTok, ada di Instagram, ada YouTube gitu terkait series-series yang ada di video itu sendiri. Ocang tahu pertaruhan nggak? Tahu. Series pertaruhan. Iya, Nah, tahu, itu kan tahu. dulu happening banget. Nah, itu salah satu yang kita susun ads-nya untuk apa jenis strategi agar semua orang mengetahui aware terhadap series di video tersebut. Nah, mungkin yang cowok-cowok nih kayak Premier League, terus BRI Liga 1 dan lain sebagainya itu juga disusun di bagian ads atau digital marketing. Terus untuk di Blibli sendiri itu aku bagian content and promotion. Nah, itu tuh kita membahas mengenai fashion muslim. Bagaimana nih kita membuat kayak memasarkan fashion muslim, terus bagaimana strategi-strateginya. Terus kayak aku juga mengurus brand-brand yang khusus untuk launching di Blibli itu sendiri. Dan yang terakhir itu di Avo Innovation Technology bagian marketing communication. Nah, itu khusus banget bagian aku influencer community eksternal dan juga affiliate. Nah, itu tuh membahas mengenai bagaimana konsumen aware terhadap produk Glow Better dan bagaimana konsumen melakukan conversion atau pembelian terhadap produk Glow Better gitu. Jadi itulah pengalaman-pengalaman atau project yang pernah aku lakuin. Ternyata benar yang aku mention di awal Sobat TV, beneran segudang pengalamannya. Beneran segudang. Ya, contohnya tadi Karahul di video.com mungkin spesialisasinya ada ads, mempersiapkan ads gimana caranya ini mempromosikan seri-seri yang ada di video. Iya, nggak hanya series, sport juga kayak Premier League segala macam. Oke. Kalau di Blibli tadi Karahul lebih ke
konten fashion. Nah, betul. terus juga Karahul ini yang nanganin produk-produk atau launching. brand yang mau launching. Iya, betul, Oke. launching di- Dan yang terakhir ini Karahul tuh beneran spesialis buat ngurus influencer. Betul. Dan itu emang terperinci di satu brand, Glow Better. Glow Better. Jadi kalau misalkan di Avo itu per marketingnya tuh beda-beda timnya. Jadi misalkan untuk Avo Skin itu ada tim marketingnya sendiri, Glow Better ada tim marketingnya sendiri. Jadi kalau aku khusus di bagian Glow Better. Oke, sekeren itu ternyata Sobat FEB. Beneran sebanyak itu project-project yang udah pernah dihandle sama Karahul nih Sobat FEB. Langsung aja masuk pertanyaan berikutnya. Tadi ini udah cukup daging banget. Oke. Di antara banyaknya pengalaman yang pernah Karahul magangin, kira-kira mana aja sih yang membuat Karahul ini sangat berkesan dan memberikan pelajaran bagi Karahul ini sebagai mahasiswa? Mungkin boleh ceritain. Oke, mungkin pengalaman yang paling berkesan yaitu saat aku di Blibli. Kenapa di Blibli? Karena yang pertama aku menghandle yang lagi peak season, yaitu fashion muslim. Di saat waktu itu aku magang pada bulan Februari sampai bulan Juni, which is itu akan ada Ramadan dan juga Idul Adha. Bayangin aja produk fashion dan lain-lain sebagainya yang akan launching di bulan Ramadan. Kalau tidak salah aku ngitung ada di dalam satu bulan itu 30 brand yang launching. 30? 30 30 brand launching. 30 brand launching yang ada di Blibli. Dan itu khusus di Blibli. Selain itu, kerjaan aku selain mengurus brand launching khusus yang ada di Blibli, aku juga ngehandle campaign besar yaitu Ramadan New Look. Nah, Ramadan New Look ini juga kita bekerja sama dengan cross divisi. Misalkan ada fashion pria, fashion wanita, terus ada anak dan lain sebagainya. Aku juga menghubungi semua orang untuk ayo promo apa nih yang mau dinaikin di Ramadan New Look nih supaya orang-orang tertarik untuk mengunjungi website di Blibli. Nah, hal yang paling berkesan bagi aku itu adalah pengalaman itu. Kenapa? Karena di sana tuh khususnya aku harus benar-benar bisa membagi waktu. Kapan nih timeline launching brand, aku harus tahu launching brand ini kapan. Terus misalkan, di campaign yang besar juga aku harus masukin promo itu kapan, promo yang menarik apa, dan juga landing page-nya. Landing page yang pertama itu apa dan lain sebagainya itu harus aku pikirin banget supaya brand-brand tersebut bisa percaya kepada Blibli dan akhirnya tetap melakukan launching hanya di Blibli gitu. Oke. Beneran keren banget ya. Berarti waktu di Blibli ini Karahul itu posisinya lagi Ramadan dan Idul Fitri ya. Berarti salah nyebutin Betul, Ramadan dan Idul Fitri. Iya, oke. Berarti spesialisasinya Karahul sewaktu di Blibli ini adalah gimana caranya brand-brand ini, terutama brand-brand muslim, itu mau launchingnya di Blibli. Betul. Oke, sempat research juga berarti ya maksudnya? Dan juga kemarin di Blibli, aku membuat project innovation khusus untuk fashion muslim. Di mana itu menjadi tugas akhir aku yang ditugaskan oleh mentor dan juga manajer. Aku menganalisis nih, bagaimana e-commerce yang menjual fashion muslim, terus bagaimana peluang-peluang fashion muslim gitu. Biasanya kan cuma fashion muslim bisanya untuk dibeli pas bulan puasa atau misalkan Idul Adha dan lain sebagainya. Nah, ini aku menganalisis apa sih yang bisa kita kayak memberikan solusi gitu agar setiap bulannya di dalam satu tahun orang-orang tetap membeli fashion muslim. Nah, itulah yang aku grooming atau yang aku kembangkan untuk fashion muslim itu sendiri. Dan akhirnya dari project innovation itu aku berhasil menjadi best Blibli intern di tahun 2024. Best Blibli intern. Betul. Dari banyaknya anak magang, Karahul yang kepilih. Alhamdulillah. Dari berapa tuh kalau boleh tahu? Dari 200 anak magang di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Blibli ini Karahul yang kepilih. Iya, betul. Orangnya ada di sebelah aku, guys. Ini di best Blibli intern, guys. Blibli Ternyata, intern, guys ya. betul. Jadi ternyata Karahul ini selain magang, Karahul juga mempersiapkan project innovation. Sebenarnya mirip-mirip banget sama skripsi ya, karena Betul. kita perlu riset segala macam, terus kita harus ngasih solusi juga ke Bliblinya tadi. Yang akhirnya membuat Karahul itu terpilih sebagai best Blibli intern nih, guys. Keren. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Karahul mungkin boleh diceritain kira-kira seberapa relevan ilmu yang Karahul pelajarin di bangku kuliah dengan yang Karahul terapkan di dunia permagangan. Misalnya nih, kayak Karahul ngerjain suatu hal di tempat magang, terus Karahul notice, ternyata ini pernah aku pelajarin di dunia perkuliahan dan ternyata emang mempermudah pekerjaan Karahul gitu loh.
Oke, seberapa relate gitu antara dunia kerja atau dengan teori-teori di perkuliahan? Tidak ada. Tapi kalau berbicara mengenai praktikal atau taktikal atau strategi. Oke. Karena setiap perusahaan itu memiliki strategi taktikal yang berbeda-beda. Tapi kalau kita berbicara terkait teori, kita banyak hal yang aku merasa itu privilege gitu sebagai anak FEB UGM. Salah satu contohnya waktu zaman aku kita belajar mengenai customer behavior. Nah, untuk misalkan contohnya aja di AVO, itu tuh aku harus tahu nih customer behavior setiap bulannya. Karena setiap bulan customer behavior itu beda. Salah satu contohnya di bulan November kemarin dan bulan Desember, penjualan itu pasti akan beda. Di bulan Desember itu pasti akan turun. Kenapa? Karena behaviornya orang di tanggal 25 dan libur Natal dan libur Tahun Baru, orang pasti akan nggak nge-spend uang untuk membeli skincare, tapi lebih menghemat uang untuk liburan. Nah, itulah yang menjadi salah satu privilege aku nih menjadi mahasiswa FEB yang diajarkan dulu. Terus aku kalau nggak salah lihat nih, Ocang di kelas Ocang sekarang udah bikin video, kalau nggak salah ya, bikin konten dan lain sebagainya. Itu tuh menjadi salah satu hal yang menurutku, oh FEB UGM up to date nih dengan kegiatan-kegiatan atau misalkan dengan apa aja yang ada di industri, apa yang dibutuhkan oleh industri atau misalkan dari marketing itu sendiri. Nah, itulah hal yang membuatku, oh ternyata FEB ini update banget nih untuk kegiatan-kegiatan atau untuk industri itu sendiri. Oke. Ternyata nggak melulu ada ya, maksudnya dalam hal ini, dalam hal taktikalnya itu karena kan tiap perusahaan tuh beda-beda Sobat FEB ya. Jadi secara langsung emang nggak ada, cuma secara nggak langsung seperti yang Kak Rahul mention tadi, contohnya di Kak Rahul ini belajar customer behavior. Jadi Kak Rahul ini bisa ngerti nih kenapa penjualan di bulan Desember tuh turun guys. Ternyata karena orang-orang di liburan Nataru itu lebih seneng spending buat liburan daripada beli produk. Betul. Oke, itu hasil apa? Hasil belajar customer behavior di kelas. Betul. Oke, keren banget. Ternyata beneran lumayan kepake ya guys ya. Jadi, sangat kepake harusnya. Sangat kepake. Sebagai kalau misal kita berbicara mengenai teori bukan taktikal. Kalau misalkan taktikal dan praktik itu emang beda banget. Apalagi misalkan di Blibli itu aku mau membahas mengenai website dan lain sebagainya. Misalkan di video juga ads, itu tuh juga berbeda kan. Dan nggak mungkin kita di S1 atau misalkan di FEB UGM itu belajar ads gitu, karena itu tuh sangat udah niche gitu untuk pelajaran digital marketing. Dan juga perbedaan antara S1 dan juga sekolah itu juga perbedaannya di sana. S1 kita belajar mengenai teori, membahas mengenai teori dan terkait buku dan lain sebagainya, sedangkan mungkin di sekolah vokasi dan lain sebagainya itu lebih banyak ke praktek gitu. Oke, itu yang membedakan juga antara S1 dan juga sekolah vokasi. Betul. Jadi S1 intinya kebanyakan teori lah, banyak yang teori, sedangkan kalau S1M ini emang lebih langsung ke praktiknya. Ya. Oke, tapi at the end sama-sama berguna ya. Sama-sama berguna. Oke, keren. Nah, Kak Rahul, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kira-kira Kak Rahul ini selama magang, ada nggak sih tantangan yang pernah Kak Rahul hadepin? Karena kan kita sebagai manusia pasti ngejalanin sesuatu nggak mungkin semulus itu. Contohnya nih, misal Kak Rahul lagi magang di Video atau Blibli atau AVO kayak kesusahan buat adaptasi work culture, atau misalnya struggle di job desk yang emang Kak Rahul ini nggak pernah kerjain sebelumnya. Oke. Pastinya kalau masalah pekerjaan yang belum pernah dikerjai sebelumnya tuh setiap perusahaan aku belum pernah ngerjain sama sekali. Karena beda banget kan antara setiap perusahaan itu sendiri. Terus apa sih tantangan utama yang aku rasakan antara di saat jadi mahasiswa dan juga magang itu? Yang pertama terkait responsibility. Kalau misalkan kita ada di event, organisasi dan lain sebagainya itu, responsibility kita tuh, aku bukan bilang kita boleh melakukan kesalahan, tapi dengan kata lain, di saat kita organisasi atau event itu, kita bisa trial and error. Biasanya emang kalau misalkan kita gagal dan lain itu tuh larinya ke KPI kan, bukan larinya ke ada sesuatu hal besar gitu yang membuat organisasi itu hancur, enggak kan. Tapi kalau misalkan kita udah magang, responsibility yang kita pegang itu tuh akan berpengaruh, berdampak kepada perusahaan. Apakah itu terhadap penurunan penjualan, atau misalkan orang-orang tidak tahu terkait brand kita dan lain sebagainya, itu menjadi responsibility yang harus benar-benar kayak, oh di saat aku magang, aku akan do my best gitu, akan melakukan yang terbaik dan akan mengerjakan setiap task dengan sebaik mungkin dan lain sebagainya. Terus yang kedua terkait time management.
Apalagi waktu di Blibli yang aku ceritain tadi, di mana mungkin aku kerjanya tuh over over overtime gitu, kayak lebih dari jam malam atau misalkan malam tuh masih megang laptop dan lain sebagainya. Tapi aku belajar bahwasanya itu menjadi tadi responsibility aku, dan bagaimana aku bisa mengatur waktu, kapan harus aku order, kapan harus aku berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu tantangan yang berat untuk aku saat magang. Oke. Jadi banyak banget ternyata struggle ya. Apa yang Kak Rahul mungkin bagikan di medsos kayaknya, wah magang nih asik-asiknya doang. Iya, kalau Nggak itu kan branding. Nggak gitu, branding Itu aja. branding. Yang kita mah di Instagram kan keren-kerennya aja. Betul, orang-orang nggak tahu di mana dalamnya Iya, kan, orang-orang gimana nggak kita perlu tahu susahnya di mana. trustnya dan lain sebagainya. Oke. Di IG first itu kan harusnya branding diri kita gitu. Oke, benar banget. Gitu guys ya. Ini maksudnya kita nggak jalan sesuatu kalau kalian nemuin sesuatu yang susah dan pengen langsung nyedak, jangan gitu lah ya. Jangan Kan gitu. Kak Rahul ini struggle banyak hal, ujungnya best beli intern dan juga banyak pengalaman magang lainnya. Oke, gitu ya. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Kak Rahul, kira-kira kalau dari pengalaman Kak Rahul sejauh ini, ada nggak sih keterampilan atau pengetahuan tertentu yang Kak Rahul rasa ini penting buat mahasiswa FEB UGM yang ingin magang, terutama di bidang spesialisasinya Kak Rahul, yaitu bidang marketing? Oke, pasti keterampilan yang penting banget untuk orang-orang yang mau di marketing dan lain sebagainya itu mereka harus stay update gitu terhadap baik itu terhadap tren yang ada, baik itu terhadap behavior yang ada. Karena yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya dengan adanya Instagram ini menurut Kotler ya, dengan adanya sosial media itu, Iya. pada saat sekarang ini orang-orang mendapatkan informasi, mencari informasi itu melalui sosial media. Nah, itu menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk stay update untuk terhadap tren, untuk terhadap kebutuhan konsumen dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peka. Kita harus peka. Mungkin buat sobat-sobat FEB nih, mau cari pasangan, carilah pasangan anak marketing. Kenapa itu? Kenapa itu? Karena kebutuhan konsumen aja kita peka, apalagi kebutuhan kamu. Asik. Tapi jangan lupa anak marketing brandingnya bagus. Itu dia. Dalamnya belum tahu. Buruk-buruknya nggak kelihatan. Iya, nggak tahu kan. Nah, itulah kita harus stay itu peka. Harus peka untuk terhadap setiap tren atau misalkan kebutuhan kayak, oh kenapa nih penjualan di bulan ini turun? Apa yang terjadi? Atau misalkan kenapa konten di bulan ini nggak naik views-nya atau engagement rate-nya kita turun dan lain sebagainya. Apa yang menyebabkan itu turun gitu. Nah, itu tuh kita harus peka, harus kayak ngelihat, oh di tanggal ini ternyata orang-orang lagi fokusnya ke sini. Atau misalkan, oh tanggal ini ternyata ada bola. Bahkan bola itu bisa berpengaruh ke penjualan dan kepada views kita. Itu menjadi salah satu hal yang kita tuh harus tetap peka. Keterampilan peka itu menjadi hal yang penting di saat magang di bagian marketing. Nah, yang ketiga, kita harus kreatif. Nah, apapun ide-ide yang kita dapat, apapun yang ingin kita tuangkanlah. Misalkan kita sukanya nulislah. Kadang di WC pun aku kadang kayak hal-hal kreatif dan lain gitu munculnya di WC gitu. Jadi aku inspirasi. Jadi aku kayak ngingat. Atau mungkin hal jeleknya adalah aku kadang bawa HP di WC. Mungkin jangan ditiru. Jangan ditiru ya sobat FEB. Bawa HP. Karena bosan gak sih kalau di kamar mandi. Terus dibawa HP, terus aku tulis nih. Apa aja nih yang lagi kreatif kayak timbul ide-ide baru gitu. Nah, di sana gitu. Jadi kita tetap kreatif untuk berbagai hal. Oke. Sampai bawa nyari ide di WC. Betul. Tapi kadang apa-apa. Saking capeknya di depan laptop kan, jadi kita perlu ide gitu, perlu healing gitu. Kadang emang ide tuh nggak datang dari suatu hal yang nggak terduga-duga. Betul. Dari WC contohnya. Jadi intinya beberapa keterampilan yang bisa sobat FEB mungkin siapkan dari sekarang ini adalah yaitu peka ya, karena yang disampaikan juga Kak Rahul, semua orang itu cari sesuatu itu di sosial media. Kotler juga bilang tadi semua orang tuh cari segala sesuatu di sosial media, dan kita emang harus perhatiin maunya konsumen itu gimana dan apa yang menjadi tren saat ini seperti apa. Lalu juga teman-teman kalau pengen di marketing ya, namanya marketing kita kan nyampein nilainya yang ada dari brand ke konsumen gitu kan ibaratnya. Jadi kita ya harus kreatif. Jadi kita gimana caranya menyampaikan sesuatu tuh
membuat orang tertarik, nggak cuma polosan doang. Seperti itu ya? Betul, Bang. Oke. Dan juga poin plus lainnya jangan lupa cari pasangan marketing. Itu bonus aja ya. Cari pacar, Oke, anak oke, marketing oke, ya. Itu. Oke, Bonus. oke. Oke, kita masuk pertanyaan yang terakhir nih, Kak Rahole. Oke, pertanyaan yang terakhir ini mungkin buat sobat FEB yang lagi nonton dan mungkin bercita-cita magang juga di bagian marketing. Ada nggak sih tips atau saran khusus dari Kak Rahul nih buat sobat FEB terutama dalam hal persiapan dan juga proses menghadapi seleksinya? Ya. Tips dari aku dan mungkin saran juga dari aku dan aku ngelihat nih gimana struggle-nya apalagi MSIB sekarang lagi nggak adanya ya. Lagi nggak ada. Gimana struggle-nya anak-anak 22 dan lain sebagainya, anak FEB lainnya. Mungkin yang pertama teman-teman harus bikin branding. Baik itu branding diri sendiri dan lain sebagainya. Tadi Kotler bilang bahwasanya konsumen mencari informasi melalui media sosial. HR pun sekarang mencari informasi melalui sosial media. Oke. Jadi hal yang baru kan? Jadi hal yang baru. Nah, Benar. HR mencari informasi yang baru di sosial media. Jadi kita harus bisa nih buat branding kita sebaik mungkin. Bahkan kalau kita mau flexing aja. Itu Instagram kita. Kenapa harus kita takut gitu untuk flexing di Instagram gitu. Nah, yang kedua adalah teman-teman harus mengetahui di mana kelemahannya. Kita harus tahu, sobat-sobat FEB harus tahu di mana kelemahan dari sobat FEB. Misalkan, sobat FEB lemah untuk tes psikologi tes, IQ tes dan lain sebagainya. Sobat-sobat FEB bisa belajar terlebih dahulu kayak latihan untuk bahas soal dan lain sebagainya. Atau misalkan di bahasa Inggris kan sekarang beberapa perusahaan multinasional juga menggunakan bahasa Inggris untuk baik itu tes atau misalkan baik itu interview dan lain sebagainya. Nah, kita bisa latihan nih, baik itu melalui website atau misalkan berlatih dengan teman atau misalkan dengan kakak tingkat, bisa menghubungi nih kakak tingkatnya untuk latihan gitu. Jadi teman-teman jangan stay terhadap kelemahan teman-teman aja kayak ya udah aku lemah di sana aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi cobalah untuk melakukan atau cobalah untuk berubah gitu. Kelemahan itu bukan sesuatu yang harusnya teman-teman kayak diam, tapi coba berubah untuk bertindak untuk bisa mengalahkan ke weaknessan kita gitu. Nah, dan yang ketiga yaitu teman-teman di saat interview, bayangin, mungkin untuk satu posisi itu ada ribuan bahkan puluhan ribu orang untuk mendaftar di satu posisi pada saat zaman sekarang ya. Apalagi magang mandiri itu kan nggak hanya untuk mahasiswa, tetapi udah lulus dan lain sebagainya itu juga mereka juga daftar gitu untuk mendapatkan pengalaman kerja. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan yaitu jadilah berbeda dari orang lain. Gimana jadi berbeda? Mungkin teman-teman menyusun untuk perkenalan waktu interview agak berbeda gitu dari kandidat-kandidat lainnya. Misal aku kasih contoh waktu aku mendaftar di Blibli, karena aku bagian fashion muslim, aku kaitkan nih di saat aku interview itu aku kaitkan nama aku Akbar Rahul Muafan. Nah, nama tersebut berarti akan memiliki impact yang besar kepada sekitarnya. Nah, melalui berbagai hal yang aku lakukan. Nah, itu kan menjadi Akbar itu kayak berkorelasi dengan fashion muslim karena kan itu Islam kan. Islam banget kan. Nah, itu tuh aku selalu mencoba untuk memberikan aku berbeda loh dari orang lain gitu. Jadi user ataupun HR itu top of mind-nya tuh kita. Bukan kandidat-kandidat lain. Terus buat hal yang berbeda misalkan di saat sesi terakhir gitu, aku bilang di Blibli nih, semoga bisa keterima di blibli.com gitu. Jadi di depan user aku bilang gitu. Itu kan jadi salah satu pede aja. Ngapain dia misalkan mereka cringe dengan kita, ya udah itu udah selesai gitu. Mereka juga nggak akan ingat kita. Temuannya juga di situ doang. Betul. Jadi kita pokoknya hal yang membuat berbeda daripada orang lain. Nah, itulah yang aku lakukan waktu mendaftar di video, waktu mendaftar di Blibli. Bahkan di saat di video, aku interview jam 10, jam 2 aku udah pengumuman. Langsung. Teman aku seminggu baru diumumin. Di Blibli juga, aku interview jam 9, jam 5 aku udah diumumin. Jadi, jadilah berbeda yang buat orang-orang atau membuat user atau SR tuh kayak, ini nih yang harus aku terima gitu. Ingat gitu. Gitu tips dan saran dari aku. Tips dan saran mungkin kalau aku boleh rangkum nih Kak Rahul ya. Jadi yang pertama itu
personal branding. Betul. Ya, Instagram itu kalau sobat FEB ngerasa selama ini kayak malu banget nih, oh ngapain sih aku upload kayak gini segala macem, cringe banget dah, ya udah kan. Jangan Personal malu, branding itu jangan pede malu. aja. Justru yang kayak gitu tuh HR lihat sekarang. Betul. Jadi HR sekarang nggak melulu kita ngelihat dari CV-nya. Itu udah maksudnya sekarang emang masih ngelihat, Masih tapi ngeliat. sisi lainnya sekarang yang menarik. Sosial media. Sosial media, HR tuh lebih notice. Oke. Jangan yang kayak no profile. No profile, nggak ada postingan. Nah, ada postingan. So misterius gitu ya. Jadinya HR mau nilai kalian dari apa gitu? Iya, Dari kan kita kegiatan bingung kalian juga apa? gitu. Betul. Oke, beberapa poin penting yang mungkin boleh aku rangkum nih Kak Rahul ya, dari yang disampaikan tadi. Di antaranya itu mungkin Sobat FEB bisa mulai dari personal branding, mulai dari hal-hal sepele aja. SG atau postingan, Betul. Sobat FEB ngerjain apa, itu boleh aja di-share di Instagram. Teman-teman nih udah harus mulai udah mulai cuek lah sama pendapat teman-teman. Ya karena emang zaman sekarang pun seperti yang di-mention Kak Rahul tadi, HR selain melihat di CV, melihat di sosial media juga, seperti itu ya. Iya, jadi jangan low profile. Jangan kayak, no profile, no postingan no gitu kan. postingan, jangan. Gimana cara ngelihatnya kan? Iya, apalagi kalau Sobat FEB kan di marketing nih. Penting juga tuh profile ya, gimana kan? Oke. Nah, poin penting selanjutnya nih, dan yang paling penting bahkan ya, being different. Itu menurut Kak Rahul ya. Kenapa being different? Karena pada saat ini kalau teman-teman mau apply magang, itu saingan kita ribuan, bahkan puluhan ribu. Apalagi dengan kondisi sekarang MSIB yang belum ada kabar lagi ya. Oke, jadi teman-teman tuh harus being different. Kayak Kak Rahul tadi ngasih contoh-contoh nih. Contohnya waktu di Blibli. Saya sangat bersemangat untuk daftar di blibli.com gitu ya contohnya ya. Jadi kayak ya pokoknya teman-teman atau sobat FEB itu ngertilah gimana caranya being different gitu kan. Pokoknya jadi diri sendiri dan jadilah yang berbeda dari kandidat-kandidat lain. Itu yang ngebuat Kak Rahul juga interview di jam 10, jam 12 sudah pengumuman. Betul. Jam 10 interview, jam 12 pengumuman tuh saking bedanya ya. Jadi, Kan di dalam divisi aku tuh ada 2. Nah, yang satu lagi diumumkannya seminggu setelah itu. Oke, padahal perusahaannya sama ya? Pada perusahaan sama. Divisi sama, perusahaan sama. Divisi sama, perusahaan sama? Oke. Itu karena Kak Rahul menerapkan poin being different. Mencoba berbeda. Itu. Nah, Sobat FEB, nggak kerasa nih, kita udah 500 jam ngobrolin pengalaman magang Kak Rahul dari A sampai Z. Terima kasih banyak buat Kak Rahul. Terima kasih juga Cang udah mengundang dan berbagi insight di sini. Oke, semoga Kak Rahul lancar-lancar karirnya ya. Amin. Semoga Sobat FEB di rumah juga bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman-pengalaman magang Kak Rahul. Jangan lupa untuk tonton episode Class to Career berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!